Oke, jumpa lagi di dalam acara Mata Air. Volumenya sudah ikutin saja, ya. Kalau enggak nanti sudah ikut lagi dari belakang, ulang lagi, belajar satu-satu. Kalau enggak jelas nanti saudara bisa tanya, ya. Saudara boleh subscribe dan tanya, ya, posisi komentar dan sebagainya, silahkan. Ada panitianya yang menjelaskan itu semua. Tapi saya ingin menjelaskan kepada saudara tentang pintu gerbang Roh Kudus ini melalui ayat firman Tuhan lebih dulu. Ayatnya dalam Yohanes 3 ayat 3, 5 dan 6, Kisah Rasul 1 ayat 5. Saya ambil bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari aja. Yesus menjawab, "Percayalah, tak seorang pun dapat menjadi anggota umat Allah, jadi tabernakel." Percayalah, dia bilang, ya. Tak seorang pun dapat, tidak seorang pun dapat. Kecuali kalau di halaman terus, itu boleh terbuka kapan saja, sudah mau gereja, mau nangis-nangis, itu juga terserah, boleh. Tapi kalau mau jadi jemaat Allah yang sungguh-sungguh jadi tabernakel Allah, nggak bisa. Kalau ia tidak dilahirkan kembali. Saudara yang tanya ini Nikodemus. Nikodemus guru besar. Gurunya Paulus. Rektor lah boleh dikatakan. Dia datang sama Yesus malam-malam lagi. Dia bilang begini, "Sus, menurut kamu seperti apakah orang begini?" Yesus bilang apa? "Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu Nikodemus, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah." Itu ayat yang ketiga ya tuh. Ya, melihat, Yohanes pasal 3 tuh. Jadi orang itu harus melihat dulu. Bukan melihat dengan mata terbuka begini, bukan saudara. Orang melihat dengan mata batin. Benar nggak dia mau diselamatkan? Benar nggak dia mau bertobat? Benar nggak dia mau ketemu Yesus? Karena Yesus menemui. Di berbagai cara Yesus akan menemui, mulai firman, mulai kelahiran baru, dia akan menemuin saudara. Bertemu secara pribadi. Jamahan pribadi, itu penting. Dengan sesungguhnya Nikodemus, aku berkata kepadamu, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak bisa melihat. Ayat yang kelima dikatakan apa? Sesungguhnya benar kataku ini. Kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, orang itu tidak dapat menjadi anggota umat Allah. Atau dalam perjanjian, dalam bahasa yang biasa, dibilang tidak akan bisa masuk. Yang pertama ngelihat aja nggak bisa, apalagi masuk. Jadi dia harus melihat, merasakan lebih dahulu, dia punya pengalaman pribadi, lalu baru dia bisa masuk. Tanpa itu dia nggak bisa masuk, saudara. Itu sebabnya ada pintu Roh Kudus. Karena nanti ibadah di dalam sana itu bukan lagi ibadah seperti yang di luar. Ibadah jasmani bukan. Ya. Manusia secara jasmani dilahirkan oleh orang tua, tetapi secara rohani oleh Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi beberapa hari lagi kalian akan dibaptis dengan Roh Allah. Jadi ada baptisan Roh Kudus. Itu orang boleh percaya, boleh tidak. Dengan kata lain, itu memang harus dilalui kalau mau benar. Kalau mau jadi tabernakel Tuhan. Nah, kalau kita udah bisa masuk ke dalam itu, maka kita akan masuk di dalam ruang suci Allah. Di sini bedanya dengan halaman. Kalau halaman, apa yang saudara lakukan, orang bisa lihat. Karena layarnya itu dari kain linan. Orang bisa berbayang. Atau jelasnya beginilah. Seolah-olah sudah nonton wayang orang atau wayang kulit. Jadi bayangannya bisa melihat semuanya. Apa yang sudah perbuat bisa dilihat orang. Seperti saya katakan tadi. Ya, Alkitab bawa bisa, doa bisa dilihat. Mau kelihatan orang yang luar biasa, doanya yang panjang-panjang, boleh. Itu cuma di hadapan orang. Berbuat sesuatu di hadapan orang beda dengan di hadapan Tuhan. Yang kita harus lakukan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang. Kalau kita mau benar. Nah, di dalam tempat ruang suci atau ibadah yang di dalam itu, dindingnya bukan dinding kain lenan halus lagi. Tapi yang terbuat dari kulit mina gajah. Mina gajah itu mungkin kayak ikan paus kali ya. Itu tebalnya seperti ini tangan. Tebal segini nih. Jadi di dalamnya gelap. Begitu saudara masuk pintu gerbang Roh Kudus, saudara nggak kelihatan apa, cuma peletak. Itu apa? Dari manorah. Tahu manorah? Itu ada 7 kaki dian, yang di atasnya itu ada pelita. Itu semua memiliki arti, tujuan daripada rohani. Maka dikatakan nih, sepitlah pelitamu. Maksudnya apa? Karena kalau pelita nggak disepit, sumbunya jadi itu jadi keras, cahayanya kurang.
Jadi penderitaan, iya, kalau saudara mau jadi saksi Tuhan, bukan senang. Korban. Korban mau dilihat orang atau dilihat Tuhan, beda. Maaf nih, kalau mau dilihat orang, wah ya tuh bikin macam-macam tuh. Tuh bantu itu, bantu ini, bikin itu, dilihat orang. Tapi belum tentu dapat upah. Kalau mau dilihat Tuhan, orang tidak lihat apa yang saudara lakukan. Karena itu saudara ketemu dengan Tuhan secara pribadi, menjadi manorah, artinya pelita ilahi. Saudara, ya, selain manorah, saudara akan ketemu meja roti pertunjukan disebutnya. Mejanya itu 1,5 sikal, 1,5 hasta. Jadi kira-kira 1 hari 45 kira-kira 60 cm lah kurang lebih kira-kira segitu. Itu ada 2 tumpuk roti, itu khusus untuk para imam. Di atasnya ada kemenyan yang dibakar, dupa harum dibakar. Saudara, kalau 45 cm atau 1,5 hasta, nanti jelasnya mesti lihat dulu di dalam Alkitabnya. Sekarang ini saya cuma menerangkan selewat saja supaya saudara ngerti. Itu artinya pembacaan firman Tuhan, saudara. Ya, pembacaan firman Tuhan. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan itu tergantung dari meja roti pertunjukan ini. Kalau saudara bawa Alkitab belum tentu dibaca, itu orang bisa lihat. Tapi kalau Anda baca firman Tuhan dengan kesungguhan, orang nggak bisa lihat. Meja itu menunjuk kepada hati. Hati ini bisa penuh dengan kotoran, dengan muntahan dari mabuk, dengan segala jenis kotoran bisa di situ, ingus dan sebagainya, atau tisu yang nggak dibuang. Saudara jangan pikir tisu itu nggak bikin gara-gara. Saya melayani jemaat Tuhan di satu negeri, ya di luar negeri, itu cerai gara-gara tisu. Itu wanitanya, dia suka bersihin, suka apa tuh, tisunya nggak dibuang di tempat itu, dia taruh di mana aja, sampai di bantal ada tisu di tempat itu. Suaminya itu perfeksionisme, jadi dia tuh maunya bersih, makanya kalau pernikahan tuh harus sepadan tuh di situ. Saya nggak jelaskan soal pernikahan karena saya bukan sedang mengajarkan pernikahan, tapi saya menjelaskan bagaimana itu sikap Tuhan terhadap meja roti itu. Jadi ketika Anda baca firman Tuhan, ditaruh di mana itu firman Tuhan? Apa saudara hanya lihat kaca, lihat sepintas langsung Anda dandan dan sebagainya, Anda keluar dan lupa lagi dengan wajah saudara? Kalau orang yang sungguh-sungguh yang penuh dengan Roh Kudus, setiap firman, setiap titik, setiap koma itu akan menghidupkan dirinya. Ingat, Tuhan pernah bilang, engkau bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Tapi firman yang seperti apa? Yang harus engkau gali dengan doa dan imbali dengan menceritakan kesaksian tentang Tuhan. Karena itu yang menerangi. Nggak ada pelita lain. Jadi kalau orang mau ngambil roti itu khusus buat imam. Saudara itu imam. Orang tabernakel itu imam. Imamat raja nih, ya raja ya imam. Jadi itu harus Anda punya hati yang tunduk, rendah hati, berdoa kepada Tuhan, supaya Anda sungguh-sungguh bisa mendapatkan makna apa. Alkitab dibaca secara jasmani, secara pikiran manusia akan sama. Tetapi kalau dibaca oleh orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia punya arti lain. Lebih banyak yang tidak tersurat, yang tersirat daripada yang tersurat. Itu sebabnya Alkitab tidak akan pernah menjadi kuno. Dari dulu, dari muda saya baca Alkitab, sampai sekarang saya baca baru lagi dan baru lagi. Dan seperti apa yang saya butuhkan. Saudara jangan pikir saya baca ini semuanya, saya ngajar ini semuanya, lalu saya nggak persiapan. Oh saya juga bergumul dulu. Nggak gampang. Saya tanya dulu karena yang punya dia, bukan saya. Saya hanya sekedar alat untuk menceritakan semuanya ini. Jadi orang harus punya kerendahan hati dulu. Menundukkan dirinya. Lalu dia harus menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan nyatakan, bolehkah aku mendengar suaramu? Di situ tidak ada orang lihat. Yang tahu saudara sendiri berserta Tuhan. Bohong atau tidaknya, ya saudara dengan Tuhan. Tuhan bohong juga sama saudara, saya juga nggak tahu. Itu saudara hubungan saudara dengan pribadi dengan Tuhan. Doa itu adalah hubungan pribadi dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Jadi saya tidak akan ngadu kepada orang, kepada manusia. Manusia mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Alat yang ketiga dalam ruang suci adalah mesbah dupa.
Itu gambaran tentang penyembahan. Jadi orang yang benar-benar sebagai seorang tabernakel, kekasih Allah, yang disayang oleh Allah, 3 perkara ini tidak akan pernah hilang dari dirinya. Tidak akan boleh pujian dari manusia, karena mengambil waktunya. Orang yang sungguh-sungguh jadi tabernakel Allah, dia menyediakan waktu, menyediakan sudut untuk bergumul dengan Allah. Saudara, saya pikir dulu, sejak saya muda, sangat berat ya ketemu Tuhan tengah malam. Baca Alkitab tengah malam. Sekarang saya nggak rasakan berat, kenapa? Memang udah tua, nggak bisa tidur. Jadi mau nggak mau daripada ngelamun, mau lihat TV, mendingan baca Alkitab. Dan kalau dibaca pada tengah malam, saudara, didahului dengan penyembahan kebenaran. Ingat, mesbah dupa itu lambang dari penyembahan. Inti yang benarnya itu penyembahan. 3 ini tidak boleh terlewat dalam kehidupan seorang tabernakel. Menyembah Tuhan. Menyembah itu berbeda dengan doa. Doa banyaknya permintaan, memenuhi segala keinginan hati, memenuhi kebutuhan hidup, dan lain sebagainya. Atau keinginan hati, atau bayangan apa yang kita akan doakan. Tapi penyembahan tidak ada permintaan. Meletakkan Allah yang di atas segala-galanya. Cuma tunduk dan menyembah, memuji, memuliakan. Makanya saya pernah katakan, yang bisa main gitar, main keyboard, itu luar biasa. Saya nggak bisa, tapi saya bisa menyembah. Justru dengan penyembahan itu bisa lama, rasanya kita terangkat terbang. Rasanya kita nggak mau keluar lagi dari situ. Jujur saya katakan, kalau bisa langsung hilang dah. Enak banget. Menyembah. Dengan tidak terasa air mata menangis keluar. Saudara, lalu mulai sujud. Jawab aku Tuhan. Jawab aku Tuhan. Ketika Anda membuka video yang pertama, Anda dengar anak saya bilang apa? Dia nggak tahu harus berbuat apa. Saya kehilangan hidup. Nah, Anda bayangkan, 55 tahun kemana-mana saya bersama-sama, nggak pernah terpisah. Istri yang menyebabkan saya jadi seorang Kristen. Dia keluarga pendeta. Saudara, dia yang membawa saya ke Tuhan. Saya sederhana, saya ini orang miskin, orang gak punya apa-apa. Saya mau cerita sedikit ya. Kenapa sampai saya kehilangan? Saya orang miskin, gak punya apa-apa. Orang tua saya, warung gado-gado. Saya terus terang, sejujurnya saya gak mau. Saya tuh kalau malam pergi belanja, bantu orang tua, naik sepeda ontel, beli sayuran di pasar-pasar. Saya pulang ke rumah, di jalan saya nangis. Tahu apa yang sudah saya tangiskan? Tuhan, kapan saya dapat jodoh? Saya pemuda ganteng loh, cakep. Sekarang juga udah hilang cakepnya, tinggal tuanya. Tapi mestinya saya cakep dulu, bener. Banyak cewek yang mau. Sudah tahu? Itu orang-orang, teman-teman perempuan yang datang ke rumah saya, dia datang. Saya kan sekolah pagi, sekolah siang, rangkap, karena saya pengen cepat selesai. Itu kalau datang, dia datang ke saya, dia lihat. Saya lagi beresin dagangan tuh, lagi beresin stopless, nggak datang lagi. Sakit bener, ditolak mentah-mentah kasarnya. Makanya saya paling benci perempuan. Tapi satu kali saya ketemu istri saya, dia lihat, ketemu saya apa? Saya pakai baju, ininya nih bloboran tinta bekas pen, dulu kan bukan ballpoint, pen. Bloboran tinta sampai ke sini nih. Lalu istri saya bilang, kok bajunya pakai itu lagi? Belum pacaran loh, saya juga belum jatuh cinta, lagi deket-deketan. Ya, istri saya nggak ngomong banyak, dia tahu. Itu kan saya tahu kalau saya juga kemejanya, ya kain gordeng tuh yang putihnya tuh, ini yang salur saya bikin, karena memang orang tua saya nggak punya. Jadi saya dibikin kemeja, ya itu lagi kalau sekolah, walaupun orang lain pakai seragam. Istri saya habis bulan itu, dia dapat orang tanya dari orang luar kota, dia beli, saya kasih kado kemeja. Saya bukan ulang tahun, saya kaget. Waktu saya buka itu kemeja, itu isinya kemeja. Saya nangis. Satu kali saya diperhatikan, dan saat itu saya jatuh cinta. Betul-betul, saya jatuh hati, saudara. Itu yang saya nggak bisa lupakan. Anda ketemu Tuhan harus seperti itu, bisa merasakan jatuh cinta kepada Tuhan.
Anda tidak akan menyesal seumur hidup saudara, dengan mudah sudah akan mengganti Tuhanmu dengan apa saja. Tidak akan, saya kasih tahu. Dan saudara tidak bisa dibohongin oleh orang, karena Anda bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Nanti saya sedikit-sedikit saya saksi bagaimana saya ketemu pribadi dengan Tuhan, saudara. Ya, nah setelah saya menyembah itu, lalu saya buka Alkitab. Saya kasih tahu kepada saudara, ambil satu sudut ruangan, entah di mana saja, yang khusus buat melakukan hal seperti itu. Yaitu ada meja roti pertunjukan. Saudara catat semuanya apa yang bicara pada saat itu. Saudara tulis. Saya dengar satu kesaksian. Ada orang yang melakukan seperti itu. Saya dilatih oleh navigator. Saya bilang navigator itu melakukan itu. Ketika itu dia tulis, seolah-olah Tuhan beritahu, tahun depan gini-gini. Bulan depan begini, bulan depan begini. Itu orang tanpa sadar ngikutin saudara. Pada saat itu apa? Harga dolar atau harga emas naik berkali-kali lipat ke atas. Aduh, orang itu bilang, coba ya kalau dengar begitu terus. Percis kayak Yusuf. Bermimpi tentang Raja Firaun itu. Bahwa hari ini kelimpahan, tahun ini kelimpahan, nanti 7 tahun kemudian akan timbul. Dikasih tahu saudara. Loh, saya bukan ajarkan saudara nanti kaya dari situ, bukan, atau jadi tukang ramal, enggak sama sekali. Tapi apapun kebutuhan saudara, kalau saudara merenungkan seperti itu, menyembah seperti itu, dia jawab persoalan saudara. Yang tertulis A, hasilnya B. Yang tersurat sama tersirat berbeda. Tapi setelah itu saudara, setelah itu, dia tuntut. Anda harus cerita sama orang lain. Makanya penginjil dua macam. Satu memang penginjil yang karunia Roh Kudus. Satu penginjil bersaksi bahwa dia ketemu Tuhan dan Tuhan tolong dalam hidup. Ada banyak orang yang bersaksi seperti itu. Dia ketemu Tuhan dan bersaksi. Ini yang luar biasa. Ini yang terdapat dalam ruang suci. Kita terus ya. Nanti kita akan cerita lebih dalam lagi supaya saudara tahu. Setelah itu saya akan masuk pengulasan firman di dalam terang tabernakel. Shalom.